وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pembahasan atau pertemuan kali ini kita ada perbedaan daripada sebelumnya. Kita bahas fawaid, maka menjelang Ramadan ini kita bahas sebagaimana diidekan oleh panitia, bagaimana kalau kita membahas tentang Ramadan, persiapan puasa, maka Anda canangkan untuk membahas atau membedah bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yaitu kitab Meraih Keberkahan Ramadan, yang ini merupakan bisa dikatakan kitab terakhir beliau di akhir hayatnya. Kitab ini diterbitkan sebagaimana biasanya kitab-kitab beliau oleh penerbit Media Tarbiyah, dan sebenarnya telah Anda bedah dan Anda bahas secara global di Masjid Syekh Ahmad Imam Syafi'i di Depok sana, di Sukmajaya bulan lalu. Kita telah bahas itu secara hampir 2 jam ya, sebelum kemudian dibahas secara rinci untuk tiap babnya oleh para asatidzah bergantian setelah itu. Maka muqaddimahnya alhamdulillah telah kita tunaikan pembedahan buku ketika itu di hari Rabu tanggal sekian di hari libur. Alhamdulillah telah tuntas pembedahan buku kitab, yaitu Meraih Keberkahan Ramadan karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Cetakan yang ada di tangan anak ini adalah cetakan kedua dari kitab ini. Sementara cetakan pertamanya itu di bulan Maret 2024. Cetakan kedua di bulan Agustus 2024. Ya, jadi masih sangat baru kitab ini. Cetakan pertamanya aja di bulan Ramadan 1445. Itu cetakan pertamanya itu. Ya, bulan Maret 2024, dan kita Ramadan tahun ini 1446 Maret 2025. Jadi hampir genap ini 1 tahun usia dari kitab ini sejak awal cetaknya, dan ini cetakan kedua dari kitab ini. Ini bisa dikatakan terakhir, kitab terakhir atau akhir-akhir dari kitab yang beliau karyakan. Dan di muqaddimah yang beliau tulis, yaitu di bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, tahun kemarin bulan Sya'ban, seperti sekarang di bulan Maret 2024. Ya. Beliau menulis kitab ini tentu dengan adanya tujuan, yaitu agar pembacanya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan apa yang termaktub di kitab-kitab ini. Kemudian pahalanya semoga Allah Ta'ala limpahkan pula kembali kepada beliau rahimahullah dan juga guru-guru beliau rahimahumullah.
Dan kita membahas pembedahan kitab ini juga setelah memohon kepada Allah Ta'ala ridhonya, juga sebagai bakti kita kepada guru-guru kita, bakti kita kepada Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Karena talibul ilm, menuntut ilmu, itu tidak ngefans sama ustadz, melainkan mengambil ilmunya dan memanfaatkan serta mengamalkan atau mengajarkannya juga. Ya, jadi tidak ada itu dalam dakwah orang ngefans sama ustadz, nggak ada, dan nggak boleh dan nggak layak gitu loh. Melainkan adanya dai adalah untuk diambil ilmunya, diamalkan dan diajarkan selama dakwahnya benar, selama ilmunya sahih. Ambil, manfaatkan, amalkan, dakwahkan gitu. Ya, karena dai itu bukan artis, dan tidak boleh dai itu menyerupai artis, nggak boleh. Baik dari segi kepribadiannya, baik dari segi gayanya, pakaiannya, lifestyle-nya, nggak boleh mirip artis. Karena menyerupai orang fasik itu suatu penghinaan terhadap diri sendiri. Menyerupai fasik, menyerupai orang fasik itu penghinaan dan perendahan terhadap diri sendiri. Maka kita belajar dari para ulama, dari para ustadz, belajar untuk menimba ilmu dan mengamalkannya. Supaya kitab ini tidak ada kesempatan sedikit pun dari kitab-kitab karya ulama yang rabbaniyun untuk kita dengan mata kita ngefans sama ustadz ini atau sama ulama. Enggak ada fans-fansan, yang penting kita beramal, mengamalkannya. Itu tujuan dari penulisan kitab dan kajian-kajian. Ya. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita disampaikan menuju bulan Ramadan dan menjadi hamba-hamba Allah yang beramal lebih afdal, lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Allahumma amin. Beliau rahimahullah dalam kitab ini menyebutkan ada 9 bab. Ada 9 bab di kitab ini. Kalau misalnya antum mengharapkan fikih puasa atau buku fikih puasa secara fikih, maka bukan kitab ini. Banyak buku-buku tentang fikih Ramadan dan fikih puasa. Sementara kitab ini lebih menyeluruh, menyentuh di bagian fikihnya, tidak di sisi betul-betul konsentrasi di fikihnya, tidak. Melainkan lebih umum, lebih menyeluruh. Makanya beliau menyisipkan bab-bab yang pada asalnya ini bukan kaitannya dengan fikih, seperti bab pertama Ramadan bulan mulia. Maka beliau menyebutkan beberapa histori dan sejarah tentang Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Kemudian ayat-ayat dan hadis berkaitan dengan Ramadan, yaitu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, adanya Lailatul Qadar, dan juga hari raya kaum muslimin Idul Fitr. Juga kemudian nanti akan ada bab kedua, Ramadan bulan penuh berkah. Judulnya Ramadan bulan penuh berkah. Kemudian masalah pahala ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bahkan bersama Nabi SAW. Maksudnya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Kemudian pahala ibadah puasa di bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan puasa di bulan lainnya. Juga masalah sahur, mungkin bukan menyentuh lebih detail di fikihnya, tetapi lebih di tazkiyatun nufus dan juga pahala-pahala, juga keberkahan waktu iftar, berbuka puasa. Nah, barulah di bab ketiga beliau menyebutkan lebih ke fikih. Ramadan bulan berpuasa, definisi puasa, kedudukan puasa dalam Islam, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, rukun-rukun puasa, menjauhi perusak pahala amalan puasa, kemudian adab-adab berpuasa. Di situ baru beliau menyentuh sisi fikihnya.
Dan itu baru dimulai halaman 100-an lebih. Dan kitab ini ada 330-an halaman. Kemudian bab keempat, masalah Ramadan, bulan Qiyamul Lail. Ya, ini juga ada menyentuh fikih juga. Bab kelima juga ada menyentuh fikih Ramadan, bulan i'tikaf. Tolong ya, dia maju, Pak. Ya, tolong maju. Ya, jazakallahu khair. Ramadan bulan i'tikaf. Kemudian di sini beliau menyentuh fikih-fikih tentang i'tikaf. Nah, bab 6, 7, 8, 9 ini sama sekali bukan masalah fikih, tetapi lebih ke tazkiyatun nufus dan tarbiyatun nafs. Tazkiyatun nafs dan tarbiyatun nafs, mensucikan jiwa dan mendidik jiwa. Makanya bab ke-8, bab ke-6 beliau menulis Ramadan bulan perjuangan. Kemudian bab ke-7 Ramadan bulan taubat dan maghfirah. Ini berkaitan dengan tauhid dan juga mensucikan diri. Bab ke-8 Ramadan bulan tarbiyah. Ini tarbiyatun nafs, pendidikan jiwa dan pendidikan keluarga. Nanti akan kita sebutkan satu-satu insyaallah. Bab ke-9. Nah, bab ke-9 ini beliau menulis dengan judul bab yang seolah-olah mewakili juga khatamnya usia beliau saat harus berpisah dengan Ramadan. Kemudian beliau menulis itu sepanjang mungkin 10 halaman, ya, bab 9 10 halaman. Dan kemudian khatimah, yaitu akhirul kalamnya beliau. Nanti kita bahas insyaallah pada akhirnya maraji' dan referensi. Beliau rahimahullah sebagaimana biasanya dalam menulis risalah dan juga buku-buku, dan sebagaimana pula para ulama-ulama sebelumnya, mendahulukan dengan muqaddimah atau prolog dengan khutbatul hajah. Ya, innal hamdalillah sampai seterusnya, sampai fa inna asdaqal hadits kitabullah dan akhirannya. Dan beliau memulai kemudian perkataan beliau di muqaddimah ini dengan memuji Allah Ta'ala dan menyebutkan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada manusia dan kepada kita kaum mukminin. Dan ibadah yang paling utama adalah yang dilakukan di waktu yang paling utama. Ibadah yang paling utama adalah dilakukan pada waktu yang paling utama. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sesungguhnya seutama-utama ibadah adalah mengamalkan berdasarkan keridhaan Allah pada setiap waktu dengan amalan yang merupakan tuntutan dan kewajiban di waktu tersebut. Maka ibadah yang paling utama adalah ibadah yang dilakukan di waktu yang paling afdolnya dia dilakukan. Kalau misalnya puasa, paling afdolnya dilakukan yaitu di bulan Ramadan, maka ini paling utamanya amalan dan ibadah. Kemudian salat sunnah yang paling afdol yaitu salat witir misalnya, apalagi di sepertiga malam terakhir, maka ini paling afdol. Kecuali bagi yang khawatir tidak bangun atau luput, maka paling afdol buat dia itu sebelum tidur, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau misalnya zikir pagi dan petang dengan baca Al-Quran lebih afdol pada asalnya, tetapi ketika zikir pagi petang itu ada di waktu yang pas, yaitu ba'da subuh atau ba'da asar, maka zikir pagi petang itu lebih afdol di momentum itu dibandingkan baca Al-Quran. Jadi ibadah paling utama adalah yang diamalkan di waktu yang paling utama untuk amalan tersebut. Seutama-utama ibadah di waktu jihad perang adalah amal jihad itu sendiri. Meskipun harus meninggalkan rutinitas harian seperti salat malam ditinggal karena lagi jihad, puasa ditinggalkan karena lagi jihad. Kemudian seutama-utama ibadah di saat kedatangan tamu adalah melayani, memenuhi hak-hak tamu itu, daripada dia sholat duha. Kalau ada tamu, layani tamu, itu lebih afdal daripada dia sholat duha.
Ya, kemudian dalam penunaian hak-hak istri dan keluarga, itu juga ada paling afdolnya ibadah. Bercanda dengan istri pada waktunya itu juga merupakan sebaik-baik ibadah, momentum yang pas. Ya. Maka beliau menyebutkan dalam 2 halaman, bahkan hampir 3 halaman, seutama-utama ibadah beliau sebutkan, dan ini ada sekitar 8 atau 9 atau bahkan mungkin sampai 12 mungkin penjabaran beliau tentang seutama-utama ibadah. Beliau menyebutkan banyak sekali contoh, yang mana contoh ini seluruhnya sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Dan Ustadz Yazid rahimahullah, beliau banyak terinfluence dan terpengaruh oleh dalam masa tazkiyatun nufus oleh beberapa ulama Ahlus Sunnah, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ini 2 ulama yang banyak memberikan influence pada tulisan-tulisan beliau, yaitu siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan juga Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kalau misalnya antum melihat kitab-kitabnya Ibnu Qayyim dalam masa tazkiyatun nufus, maka kadang antum akan mendapatkan beberapa kalimatnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab juga di beberapa kitab beliau. Di antaranya di kitab ini. Kitab ini tidak luput dari beberapa perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Ibnu Rajab. Ya. Contohnya yang tadi kita sebutkan ada sekitar 2,5 halaman atau lebih, hampir 3 halaman, ya. Beliau menukil kalimatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin ini sebenarnya menjelaskan dan mensyarah kitab Manazil As-Sairin karya Al-Harawi, yang mana kitab Manazilus Sairin ini sebenarnya majak menjadi acuan kalangan sufi. Nah, tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskannya dengan istilah yang dikenal oleh orang-orang sufi, namun tetap dengan platform Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kitab Madarijus Salikin yang sebenarnya menjelaskan satu ayat. Jadi Anda punya kitab Madarijus Salikin 4 jilid tebal. 4 jilid tebal kitab Madarijus Salikin Anda punya di rumah. Dan kitab ini pada hakikatnya menjelaskan lebih rinci dan detail tentang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Ya. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu ayat itu dirinci kemudian penjelasannya secara rinci sekali di kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terjemahnya ada terjemahannya, cuman sudah ya mungkin kurang laku ya di pasarannya. Wallahu a'lam. Mungkin sudah tidak ada terbitan atau cetakan terbarunya. Terjemahnya ada 2 jilid tebal di Indonesia ini, tapi sudah cetakan lama, mungkin dahulu sebelum pandemi lama ya. Nah, juga kalau kita melihat kitab-kitab beliau, beberapa nama kitab beliau itu juga terinspirasi dari beberapa kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dari format dari nama kitabnya dan isi kitabnya juga quotes dari Ibnu Rajab Al-Hanbali banyak beliau. Contoh misalnya wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Itu terinspirasi sangat kuat dari kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali tentang wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya. Kalau antum melihat beberapa kitab beliau, contoh misal kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus, beliau ada kitab tersebut. Itu enggak setebal ini, enggak. Mungkin hampir 200 halaman, kalau enggak salah 100 sekian halaman.
Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus, ada beliau kitab itu. Antum akan dapatkan banyaknya bertaburan di situ perkataan Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ya, di sini menunjukkan beliau sangat terinspirasi dengan dua ulama ini. Ini kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Itu anak pribadi memiliki kenangan yang banyak dengan kitab beliau ini rahimahullah, yang tadi yang disebutkan Manhaj Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Sampai di dua masjid yang berbeda alhamdulillah telah kita khatamkan. Yaitu dahulu tahun 2017 2018 di Masjid Nurul Islam Pondok Kopi. Kalau antum tahu rumah sakit Nurul Islam, dulu ada, sampai sekarang masih ada masjidnya, Masjid Nurul Islam. Namanya Masjid Nurul Islam. Ya, di situ di Ahad subuh per bulan itu. Mungkin setahun penuh itu sampai kita khatamkan kitab tersebut alhamdulillah. Kemudian juga di Mushola atau Masjid Al-Muhajirin Lubang Buaya, sampai kita khatamkan kitab tersebut. Jadi ada kenangan tersendiri di tahun-tahun itu 2017, 2018, 2019. Nah, kenapa beliau rahimahullah banyak mengambil faedah Tazkiyatun Nufus dari dua ulama ini? Ya. Dan juga dari ulama tambahan yaitu Ibnul Jauzi. Ada beritahu antum ikhwan, kalau misalnya antum pengen tahu kitab-kitab ulama yang menyentuh hati, tapi bukan ulama modern sekarang, tapi ulama udah ratusan tahun lalu, maka ada 4 ulama yang paling populer kitabnya dalam menyentuh hati. Anda sebutkan dari segi mana yang lebih dulu generasinya. Pertama yaitu Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Wafat 505 Hijriah. Mazhabnya Syafi'i. Namun Al-Ghazali ini terindikasi, bukan terindikasi, memang seorang yang sangat kuat dalam mazhab akidah Asy'ariyah. Disinilah terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu. Dari kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran. Jadi Imam Ghazali itu imam yang memang dalam masalah menyentuh hati paling jago, Masya Allah, kitab-kitabnya. Maka Ihya Ulumuddin itu legendaris, sampai sekarang banyak yang mengkonsumsinya. Ihya Ulumuddin namanya kitabnya, dan kitab-kitab lainnya. Namun ada banyak mulahadzat dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi tentang beliau ini dan karya-karya beliau, terutama dalam masa Tazkiyatun Nufus. Walaupun banyak kalimat beliau yang masuk ke hati kita. Yaitu pertama, akidah beliau adalah Asy'ari dari segi akidah ya. Dan di-blending dengan sufi dan tasawuf. Sufi yang cukup mendalam. Makanya di kitab Ihya Ulumuddin ini banyak sekali istilah tasawuf dan juga nafas-nafas tasawuf yang cukup fanatik. Dan tidak baik untuk dikonsumsi Ahlus Sunnah, dikhawatirkan terwarnai dengan itu. Nah, ditambah kemudian nafas Imam Ghazali tentang ilmu hadis itu kurang. Banyak sekali dalam kitab Ihya Ulumuddin, banyak sekali dalam kitab tersebut hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Banyak, sehingga disinilah para ulama memberikan warning. Dan kitab Ihya Ulumuddin ini kitab rujukan kalangan sufi yang paling top. Oke, ini satu. Imam Ghazali, ini ulama yang memang dari segi kalimat sangat strong, kuat dalam mengetuk pintu hati. Kedua, yaitu Ibnul Jauzi Al-Hanbali.
Itu Ibnul Jauzi generasi setelah Imam Ghazali, 100 tahun setelahnya. Taib. Ibnul Jauzi ini dari segi akidah itu juga ada sisi Asy'arinya, tapi tidak sekental Imam Ghazali. Al-Ghazali ini adalah diantara bisa dikatakan ulama yang paling populer memblending antara akidah Asy'ariyah dengan Sufiyah. Taib. Ibnul Jauzi ini masih lebih aman dibandingkan dengan kitabnya Imam Ghazali dari segi adanya nafas-nafas Asy'ariyah. Ibnul Jauzi ada beberapa kitab Tazkiyatun Nufus yang bisa masuk ke kita, insyaallah. Kalau antum misalnya tahu kitab Talbis Iblis, ini bertentangan sekali dengan bagaimana Imam Ghazali. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana manhajnya Al-Ustadz Yazid, Ibnul Jauzi itu sangat banyak mentahdzir dan menjelekkan sufi, orang-orang sufi, membuka tabir kepalsuan banyak dari kalangan sufi. Kalau Imam Ghazali ini pro sufi banget, Ibnul Jauzi malah justru seperti anti dengan sufi yang berlebihan, anti. Dan makanya kitab Talbis Iblis kalau antum buka kitab tersebut, antum akan banyak sampai kenyang antum membaca bagaimana boroknya kaum-kaum sufi pada zaman itu. Kebalikan dari Imam Ghazali, kebalik sekali. Dan kalimat-kalimat Ibnul Jauzi ini kalimat yang subhanallah, kuat, masya Allah, menyentuh hati. Kitab Talbis Iblis diantaranya. Juga bisa secara tematis ada kitab namanya Saidul Khatir. Terjemahnya ada di Indonesia, Saidul Khatir. Baik versi full atau versi ringkasan ada terjemahnya di Indonesia. Ini termasuk kitab yang recommended untuk dibaca bagi yang ingin mengetahui dan mengenal kehidupan Tazkiyatun Nufus dan semisalnya. Ibnul Jauzi. Nah, Ibnul Jauzi ini membaca kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, kemudian meringkas kitabnya Imam Ghazali, yaitu Ibnul Jauzi, meringkasnya dengan nama Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin. Nah, Minhajul Qasidin ini karya Ibnul Jauzi, ringkasan dari Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Minhajul Qasidin. Kemudian tak lama kemudian, berpuluh tahun kemudian, ada ulama Hanbali lainnya bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Namun ini bukan Ibnu Qudamah yang penulis kitab Al-Mughni, bukan, beda lagi, walaupun satu generasi. Ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini kemudian meringkas kitabnya Ibnul Jauzi Minhajul Qasidin menjadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, yang tersebar di Indonesia kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, yang ini kitab Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Terjemahnya ada beberapa versi, di beberapa percetakan beda. Ini semua kitab Tazkiyatun Nufus. Jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin ini akarnya dari mana? Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Gitu loh, Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ini asalnya di situ. Cuma diringkas dan diperbaiki atau dihilangkan bagian-bagian sufi yang ekstrim atau dalil-dalil yang palsu, dihapus semua. Ya. Kemudian datang 200 tahun atau 300 tahun berikutnya, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi namanya. Ya. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Mau'izatul Mu'minin meringkas kitab Ihya Ulumuddin. Ada, itu semua kitab Tazkiyatun Nufus. Itu juga ada terjemahnya juga itu. Nah, itu yang kedua, yaitu Ibnul Jauzi. Ada kitab-kitabnya, terjemahnya tersebar di Indonesia. Yang ketiga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bedakan Ibnul Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kadang-kadang tapi Ustadz Yazid rahimahullah, beliau jauh lebih banyak menukil kalimat atau kalamnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jauh lebih banyak menukil ke Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di kitab ini pun beliau di awal menukil dari kitab Madarijus Salikinnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Kemudian juga nanti akan ada dari kitab Ighatsatul Lahfan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lainnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini dalam Tazkiyatun Nufus ini juga memiliki kalimat-kalimat yang luar biasa, kitab-kitab yang luar biasa. Dan alhamdulillah terjemahannya banyak di Indonesia. Di antaranya yang kita pelajari Al-Fawaid. Al-Fawaid. Asli kitab Al-Fawaid itu Ibnu Qayyim, yaitu tema per tema, acak, random, acak. Jadi ketika Ibnu Qayyim pengen nulis faedah, terus ditaruh, nanti kapan hari nulis faedah lagi, ditumpukin, jadi tumpukan faedah-faedah. Lalu dijadikanlah bundelan kitab. Namanya kitab Al-Fawaid. Aslinya begitu. Jadi kitab Al-Fawaid, faedah yang biasa kita bahas itu adalah tulisan-tulisan diary-nya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Namun kenapa sekarang namanya Fawaidul Fawaid? Asalnya namanya Al-Fawaid. Tapi kemudian ada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah yang beliau kemudian mentahqiq kitab Al-Fawaid dan menyusunnya dengan susunan yang ditertibkan sesuai dengan bidang akidah, tafsir, fiqih ini dan seterusnya. Akhirnya beliau namakan kitab ini menjadi Fawaidul Fawaid. Jadi nama Fawaidul Fawaid bukan dari Ibnu Qayyim, melainkan dari Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Itu. Juga dari kitab Ibnu Qayyim juga memiliki kitab Ighatsatul Lahfan an Masaidis Syaitan. Ibnu Qayyim punya dua kitab namanya Ighatsatul Lahfan. Kitab yang paling populer Ighatsatul Lahfan an Masaidis Syaitan. Ini tentang tazkiyatun nufus dan bagaimana menyelamatkan diri dari bisikan syaitan. Apa ini? Tulu'us syams, ini terbit matahari. Kita belum masuk ini. Hah? Anda baru menjelaskan hal-hal kayak gini. Subhanallah, cepat banget ya. Kemudian kitab kedua Ighatsatul Lahfan an Mas'alati Talaqil Ghadban, yaitu tentang masalah talak orang yang marah, itu jadi kitab. Al-Muhim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketiga. Yang keempat Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, dari empat ulama ini Al-Ustadz Yazid rahimahullah beliau lebih banyak mengambil dari dua yang terakhir, yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab. Ibnu Rajab Al-Hanbali punya kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mensyarah Arba'in An-Nawawiyah. Yang mana Arba'in An-Nawawiyah ada sekitar 44 hadis, ditambah oleh beliau 5 hadis atau sekitar hadis, sehingga semua menjadi 50, 45 atau 44 ditambah 5 atau sekian jadi 50 hadis semuanya. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali Arba'in Nawawiyah, syarah terhadapnya yang paling afdal, paling bagus, yaitu syarahnya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Namanya kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Terjemahnya ada. Ada juga terjemahan pustaka Darul Falah kalau nggak salah, tapi itu mukhtasar, ringkasan Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, kalau antum memperhatikan kitab-kitab beliau, terutama tentang tazkiyatun nufus, tentang masalah dunia dan akhirat, banyak sekali menukil dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan kalau antum menyimak kajian-kajian beliau atau potongan kajian beliau rahimahullah tentang masalah tazkiyatun nufus dan tentang keduniaan atau akhirat, itu banyak keserupaan dengan apa yang kita dapatkan di kitabnya Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini. Artinya influence dua imam ini, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, itu sangat besar pada beliau rahimahullah. Dan kita juga menasihati diri kita agar banyak-banyak membaca kitab-kitab beliau-beliau ini. Jami'ul Ulum wal Hikam, syarat terhadap Arba'in Nawawi, dengan tambahan dari Ibnu Rajab 5 atau 6 hadis. Taib. Dan kitab lainnya dari kitab Ibnu Rajab. Kemudian ikhwah sekalian rahimakumullah,
Beliau menyebutkan di sini bab pertama Ramadan bulan mulia. Ya, ini kayaknya nggak usah saya tanya jawab ya. Ada tanya jawab nggak kira-kira? Ibu-ibu mau nanya nggak kira-kira? Nggak usah lah ya. Nggak usah nanya. Ya, ntar kapan-kapan aja nanyanya ya. Nggak sekarang. Soal ini kita masih ada 300 halaman harus kita bahas. Iya, sementara udah mulai menjelang syuruk, 10 menit lagi syuruk. Ya. Kemudian parkiran jam 7 kalau bisa jangan masih ada motor. Tuh gimana? Tekanannya tuh ya. Gimana dong? Ya apa adanya aja lah ya gitu. Apa adanya aja nanti kita lihat. Ramadan bulan mulia, beliau mengatakan di sini ada subbab pertama bulan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Nah, dari satu bab ini halaman 25 sampai 90 beliau jadikan satu bab. Dan ini bab pertama ini kalau misalnya ya antum mau mencari kalimat-kalimat atau pengkajian tentang Al-Quran, keutamaan baca Al-Quran, dan kalau antum futur sedang malas baca Quran atau hari-hari antum mulai tidak ke Al-Quran lagi, atau antum adalah orang yang memiliki problem tidak baca Quran lagi menjelang Ramadan ini, maka coba beli buku ini dan baca bab pertamanya. Ya, di sini puluhan halaman beliau menyebutkan banyak hal tentang Al-Quran. Dan orang yang membacanya dengan jujur puluhan halaman ini, dia tidak akan selesai membaca Al-Quran melainkan insyaallah di kalbunya tertanam insyaallah semangat kembali untuk membaca Al-Quran. Coba aja ya. Di kita ini akhir beliau menyebutkan pembacaan masalah Al-Quran itu di akhir di halaman 68, dan beliau memulainya masalah interaksi dengan Al-Quran, beliau mulai dari 27 sampai 68. Berarti berapa banyak halaman? 68 kurang 27 61 Oke, 41. Tentang bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian beliau menyebutkan sini berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana? Banyak ayat dan hadis beliau sebutkan. Kemudian beliau sebutkan 4 tingkatan dalam interaksi kepada Al-Quran. 1. Membacanya, 2. mentadabburinya, 3. mengamalkannya, 4. menghafalnya. Dan beliau menyebutkan kemudian beberapa tips untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Faedahnya juga bagaimana tipsnya mentadabburi Al-Quran. Beliau menyebutkan dengan panjang. Ya, panjang di sini. Dan ini semua ilmiah, bukan hanya opini. Kemudian mengamalkan Al-Quran. Maka anak nasihatkan diri anak dan juga antum. Nah, di sini ada juga masalah tips menghafal Al-Quran. Beliau sebutkan 10 tips menghafal Al-Quran. Coba di bulan Ramadan kita punya target menghafal suatu surat atau suatu juz. Ya. Dan amalkan apa yang di kitab ini dari tips-tips itu. Makanya saya sarankan sangat antum untuk membeli kitab ini. Gak mahal kok. Paling gak nyampe 100, kitab ini gak sampai 100 ribu, gak nyampe. Antum ya beli Ricis ya, sekali beli berapa paket yang mana coba? Ya. Berapa? Anu juga lupa berapa. Pokoknya segitulah. Belum mama bini antum, anak-anak antum juga pengen, tetangga ngelihat pengen juga, dan seterusnya. Berapa? Bisa 150. Ya, itu cuma berapa doang. Itu untuk apa antum beli itu? Supaya bisa bertahap kan, supaya bisa gitu-gitu, supaya segitu doang. Tinggi gitu. Terus ujungnya ke WC, buang air besar, dah selesai makan doang, kebutuhan kecil doang. Tapi ini bisa sampai kapanpun antum, bahkan antum wafat,
kitab ini pun akan terwariskan ke anak-anak antum, bisa. Ya. Manfaat besar insyaallah ini kitab ini. Beneran. Kemudian beliau menyebutkan tentang masalah pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Beliau sebutkan itu semua. Nah, juga beliau menyebutkan bahwa saya di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ya. Yang itu nanti ada masalah i'tikaf nanti akan kita sebutkan. Kemudian bab kedua. Ramadan bulan penuh berkah. Ramadan bulan penuh berkah. Yang beliau katakan sebagaimana Nabi SAW katakan bahwa pahala ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji, bahkan seperti berhaji bersama Nabi SAW pahalanya. Adapun kenyataannya, apakah ketika orang umrah di bulan Ramadan terus dia ngerasa saya lagi sama Nabi nih? Ya enggak gitu juga. Tapi pahalanya seperti seorang yang berhaji bersama Nabi, itu maknanya. Bukan dia benar-benar bersama Nabi. Ya, enggak. Karena yang umrah di bulan Ramadan banyak gak? Banyak. Masa semuanya lagi sama Nabi gitu? Enggak lah. Ya. Mulai ya, mulai tidur. Tadi awal-awal bercanda sama temen-temennya. Pas nggak bercanda tidur. Nah gitu dong, aman. Nah, coba senyum. Nah, pahala ibadah puasa di bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan puasa di bulan lainnya. Kemudian santap sahur di bulan Ramadan adalah sarapan yang penuh keberkahan. Namun ingat, keberkahan ini diganggu dengan apa? Dengan lawakan. Kata Nabi SAW saat sahur, ada Abdullah bin Harith ya masuk menemui Nabi SAW. Beliau lagi sahur. Lalu beliau berkata, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u. Sesungguhnya makanan sahur adalah berkah yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan kalian tinggalkan. Juga kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian kata Nabi juga, as-sahuru akluhu barakah. Sahur itu memakannya adalah barakah. Jadi perbuatan makan sahur, perbuatannya itu perbuatan yang berkah. Dan makanannya juga bisa merupakan makanan yang berkah jika itu diniatkan untuk sahur. Dan Nabi SAW mengatakan, ni'ma sahur al-mu'min at-tamr. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin adalah kurma. Juga Nabi SAW mengatakan, tasaharu walau bijur'ati min ma. Makan sahurlah kalian, bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Di sini kemudian dirusaklah sahur-sahur ini. Keberkahannya dirusak dengan apa? Dengan lawakan di TV-TV. Ingat gak ikhwan, dulu tahun 90-an atau mungkin sebelumnya, kita itu makan sahur gitu. Tapi ada gak nonton TV? Kadang ada nonton TV, oke. Paling nontonnya Hikayat Pengembara, paling gitu doang. Masih ingat gak Pak? Paling filmnya Deddy Mizwar doang gitu deh. Itu juga tentang agama, tentang pengembara gitu doang. Gak ada lucu-lucunya sama sekali. Ya, udah gitu doang. Enggak ada dulu tayangan lawakan live gitu, enggak ada. Kalau sekarang subhanallah. Ibu-ibu lagi masak sambil dengerin lawakan. Gitu. Itu padahal waktu yang berkah loh. Ini penyimpangan amalan sebenarnya. Penurunan banget. Ya. Taib. Kemudian pada waktu berbuka, keberkahan waktu berbuka. Dan di waktu berbuka itu kaum muslimin mereka berbahagia. Yang kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, di mana ia berbahagia dengan keduanya, yaitu ketika berbuka puasa ia gembira, ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala ia bergembira dengan puasanya itu. Dan buka puasa
itu disunnahkan untuk ditakjil. Apa ditakjil? Kata Nabi SAW, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Umat ini akan senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi buka puasa itu bahasa Arabnya apa sih? Fathus Siyam gitu, open fasting gitu, buka puasa gitu, enggak lah, itu bahasa terjemahan harfiah, enggak. Open fasting, ya. Buka puasa, enggak lah. Fathus Siyam, enggak lah. Tapi apa? Iftar. Kalau puasa bahasa Arabnya imsak. Buka puasa bahasa Arabnya iftar. Bahasa Inggrisnya apa? Bukan open fasting, breakfast. Iya, breakfast itu yang benar. Makanya sarapan itu breakfast. Karena fast itu dalam bahasa Inggris bisa artinya yaitu tidak makan, tidak minum. Kan sarapan itu kan sebelumnya sejak malam tadi tidak makan, tidak minum sejak lama. Maka sarapan jadi breakfast. Buka puasa ya juga breakfast. Gitu. Puasa fast. Gitu ya. Ya seperti itu memang bahasa Inggris, gitu. Nah, di Arabik juga gitu. Ya. Breakfast, sarapan, bahasa Arabnya apa? Fatur. Kemudian buka puasa bahasa Arabnya apa? Iftar. Dari kata fa-to-ro. Dari fa-to-ro itu yang sebelumnya enggak ada, enggak makan, enggak minum, sekarang makan minum itu. Makanya ada Idul Fitr. Dan fitr di sini artinya hari raya breakfast. Iya. Ini kan puluhan tahun antum hidup baru tahu sekarang kan? La haul quwwata illa billah. Ya. Nah, itu buka puasa. Nah, sekarang kan tersebar persiapan takjil. Takjil. Ini dari bahasa Arab takjil. Ya, dari hadis Nabi, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Selama mereka mentakjil fitr. Mentakjil buka puasa. Nah, takjil di sini artinya apa? Takjil itu bukan buka puasa. Jangan bercanda, untuk bercanda dia nggak tidur soalnya. Diem aja biar dia tidur. Jangan bercanda, oke? Okay? Nah, gitu dong. Nah. Takjil itu artinya apa? Menyegerakan. Gitu. Jadi salah. Persiapan takjil nih, persiapan menyegerakan. Nah, kan gitu. Lagi ngapain antum? Lagi takjil. Berarti lagi menyegerakan. Ya. Gitu loh. Jualan apa antum? Jualan takjil. Ya kan? Jadi sebenarnya istilah ini istilah yang salah gitu loh. Takjil itu artinya ajjala yu'ajjilu, menyegerakan, bergegas. Dikatakan dalam asar al-ajalatu minasyaiton. Al-ajalah artinya tergesa-gesa. Itu dari syaitan. Ajalah, ajal. Gitu. Ya, itu maknanya. Nah. Maka sunnahnya adalah buka puasa cepat-cepat, ketika memang udah waktunya langsung buka. Langsung makan gitu. Jangan nunda dulu dengan alasan melatih diri. Antum tuh dari subuh udah ngelatih. Maka enggak perlu tambahan ekstra latihan. Enggak apa-apa lah injury time 8 menit. Ya. Kira main bola gitu kan. Sebagian orang sufi, apalagi orang Syiah, itu dengan kebid'ahan mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, lalu menunda buka puasa. Dan sebagian orang Syiah bilang, kita baru buka ketika sudah melihat bintang. Kalau ada bintang, baru kita buka puasa. Lah, berarti udah mulai gelap gitu. Taunya malamnya mendung, nggak buka-buka dia, ya kan? Gimana? Masa nunggu ada bintang, nunggu sampai agak gelap gitu? Ya, ini mah apa menyelisih Nabi SAW. Nah, kemudian ketika dia mau minum atau kan biasanya mulai minum tuh, baca Bismillah. Dan dalam suatu riwayat yang disebutkan oleh Abu Dawud dan lainnya, di antara doa berbuka puasa itu dhahaba dhama wa btallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Ya. Dan ketika antum makan buka puasa, antum lihat di sini, apakah antum beli sendiri, bikin sendiri, atau dibeliin atau dibikinin? Biasanya gimana? Beli sendiri nggak Pak?
Dibikinin, dibeliin, beli sendiri, oke. Beli sendiri pakai uang antum, ya udah alhamdulillah. Kalau dibeliin di sini bukan pakai uang antum, dibeliin gitu loh. Pakai uang orang atau pakai uang keluarga atau pakai uang siapa, dibeliin antum dikasih atau dibikinin. Maka sunnahnya adalah kita berdoa kepada orang yang membelikan dan memberikan kita makanan. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Ini sunnahnya. Ya Allah, berikanlah makan pada orang yang memberi saya makan dan berikanlah minum pada orang yang beri saya minum. Maka ketika antum buka puasa lagi di jalan di masjid, ya, buka puasa, dikasih minum dan beberapa makanan gitu. Apa kira-kira? Gorengan itu pasti harus. Enggak ada gorengan, kita cabut gitu kan. Wajib. Nah, kemudian setelah makan kan enak tuh. Risol ada, kentang ada, ini ada, itu ada, banyak. Sirup, marjan ada, semua minum dah semua. Semua yang ada di masjid itu di makanan antum habak semua. Nah, kemudian setelah selesai makan, alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, atau bilang alhamdulillah aja. Nah, terus doain karena ini kan makanan bukan antum yang bikin, bukan antum yang beli. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan pada orang yang beri saya makan dan berikanlah minuman pada orang yang beri saya minum. Tapi sekarang kalau misalnya istri antum yang bikinin buat antum. Begitu juga pas sahur, istri antum yang bikinin. Memang sih uang modal dari antum, tapi dia yang bikinin. Gimana? Kadang ajibnya gini, kita ya ketika ada orang ngasih kita doain ini, tapi ketika istri yang ngasih makanan kita nggak pernah doain ini. Bahkan terima kasih aja nggak. Nah, ini para suami nih ya. Para suami. Semua, termasuk anak juga, semua dari kita. Kalau istri antum buatin antum makanan, enak gak enak, minimal jazakillah khairah, makasih ya gitu. Setelah selesai. Jangan sebelum makan, makasih ya, makasih. Nolak berarti. Ya enggak, setelah antum makan, jazakillah khair. Makasih banyak ini, masya Allah makanannya gitu. Gitu, coba. Berterima kasih lah, karena dia udah melakukan effort yang seandainya antum kuartek habis 20.000. Ya enggak, coba antum bayangin masakan istri antum yang masya Allah itu. Iya, coba bayangin deh, 3 kali sehari. Ya, kalau emang nggak beli ya, dia masak, dia yang bikin buat antum. Seandainya 3 kali sehari itu antum konversikan di masakan Padang dan warteg, satu hari mungkin antum habis 45 atau 50.000. Itu kalau makanannya sederhana tuh istri bikin. Kalau ternyata dia bikinnya mewah, bagus, masya Allah. Pagi kebuli, kemudian pagi-pagi kebuli, masya Allah. Kemudian pas siang ayam filet, kemudian malamnya apa lagi, mewah-mewah makanannya. Coba kalau misalnya itu beli di luar, malamnya steak, masya Allah. Kemudian kalau beli di luar berapa? Bisa 100.000 lebih. Ya, masya Allah. Maka kita perlu bersyukur juga kepada makhluk setelah kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika antum dibikinin makanan buka puasa atau sahur, maka doakan orang yang membuat atau memberinya pada antum. Itu sunnah Nabi juga. Tapi kemudian yang bab ketiga, Ramadan bulan berpuasa. Di sini mulai fikih puasa. Ya. Fikih puasa. Tapi kita tidak merinci itu. Keempat, Ramadan bulan Qiyamul Lail. Kelima, Ramadan bulan i'tikaf. Ini sebenarnya masing-masing rinciannya itu dijelaskan oleh beberapa asatidzah di Sukma Jaya sana, di Masjid Imam Syafi'i. Anda nggak tahu udah selesai atau belum? Tapi itu bergilir para asatidzah untuk menjelaskan setiap dari bab ini karena memang itu program dari DKM sana. Karena anda di bagian paling pertama, anda bagian membedah buku paling awal, baru kemudian para asatidzah berikutnya merincinya masing-masing per bab gitu. Berapa asatidzah? Siapa aja coba yang hadir di sana siapa ketika itu? Pak, udah selesai belum Pak itu? Masih berlanjut? Ustaz Amrul Teko, jangan Teko aja dong disebut. Ustaz Amrul Teko, iya.
Oh, babnya udah selesai belum itu? Belum. Nanti ada lagi Ustaz siapa, Pak? Oh, belum ada inian ya. Nanti antum datang ke sana untuk belajar sisa dari bab yang disisakan kalau belum selesai kata beliau, ya. Kemudian yang bab 5 bulan i'tikaf, Ramadan bulan i'tikaf. Di tahun lalu Anda telah menjabarkan pembahasan i'tikaf dari kitab Muntahal Iradat karya Al-Futuhi waktu tahun lalu. Ya, rekamannya ada, insyaallah bisa antum cari. Kemudian bab ke-6 Ramadan bulan perjuangan, bab ke-7 Ramadan bulan taubat dan maghfirah, dan bab 8 di sini penting, Ramadan bulan tarbiyah. Beliau menyebutkan 12 poin tentang tarbiyah di bulan Ramadan. Pertama, pendidikan untuk totalitas mentaati perintah Allah. Jadi Ramadan ini mentarbiyah kita dan mendidik kita untuk totalitas. Maksimal gitu. Maksimal. Ya. Karena di bulan Ramadan atau tentu di saat kita puasa dianjurkan beramal soleh yang itu pahalanya dilipat gandakan insyaallah ta'ala, sehingga melatih kita untuk semangat totalitas. Juga menghindari maksiat. Ini juga membuat kita semangat untuk totalitas. Kemudian yang kedua, pendidikan untuk menundukkan syahwat. Ketika kita puasa, syahwat memang lebih rendah, menurun gitu, dan itu wajar. Tapi bukan berarti semua orang seperti itu, karena banyak orang juga yang memang tetap aja dia. Bahkan masih di Sukmajaya dekat sini, Anda teringat. Setelah kajian ummahat itu, ada ummahat bertanya kepada Ana, tapi nggak mau bertanya di kajian karena ini sifatnya lebih private. Ummahat ini bilang, Ustadz, saya itu kalau di bulan Ramadan, suami saya kadang nggak tahan Ustadz, minta untuk itu melakukan hubungan seksual di siang Ramadan, di siang. Iya. Loh, terus ibu turutin? Iya Ustaz, saya takut dosa. Wah, saya bingung nih ya. Gimana Pak? Gimana coba? Antum paham nggak maksudnya? Suaminya minta di siang hari Ramadan lagi pada puasa nih untuk berhubungan. Gak enak, ada anak kecil, anak gak enak ngomongin ini, anak-anak. Itu. Kemudian Anda tanya, terus ibu turutin suaminya? Iya Ustaz, saya takut dosa nggak taat sama suami. Nah ini salah Bu, ya Allah Bu. Nggak safar? Nggak, di rumah. Nggak safar. Kalau safar juga nggak boleh Pak. Maksudnya gini loh, orang kalau safar karena apa? Kalau safar karena pengen melakukan hubungan seksual nggak boleh. Iya. Kecuali safarnya natural karena ada keperluan. Iya. Maka ya Allah gimana? Ini karena apa? Nggak ngerti fikihnya ibu ini dan juga suaminya. Ibu nggak boleh nurutin. Oh gitu ya Ustaz. Terus gimana? Ya itu bayar kafarat nanti itu suaminya itu. Suruh merdekakan budak. Nggak ada budak. Terus apa dong? Puasa 2 bulan. Lihat tuh. Yang tadi yang perutnya maju, mundur itu. Nah. Harus tolak. Nah kemudian juga mungkin ada orang yang mereka melakukan hilah atau mengelabuhi syariat dengan cara apa? Pengen melakukan hubungan seksual siang hari, terus bilang ke istrinya, sayang, safar yuk, safar. Kenapa safar? Biar bisa itu. Akhirnya safar. Kemana? Ke Bandung di siang hari Ramadan supaya bisa melakukan hubungan itu. Pertanyaannya nih, siapa nama orang itu? Gantung kok kayak serius banget gitu loh. Serius banget mukanya, kasus kayak gini kayak serius banget, kayak seolah-olah antum pelakunya gitu loh. Pertanyaannya, apa hukum jima dengan safar model kayak gitu? Haram, nggak boleh. Karena ini namanya hilah. Hilah itu mengelabuhi syariat, nggak boleh. Maka tetap boleh. Kecuali safarnya netral, tujuannya bukan karena itu.
Ya pas kebetulan lagi safar aja, maka udah nggak apa-apa nih. Karena kita lagi safar, ya nggak apa-apa, karena lagi safar. Tapi kalau emang safar tujuannya supaya buka puasa, maka nggak boleh dia buka puasa, karena ini pengelabuhan, begitu ya, nggak boleh. Ya hati-hati dengan syahwat di bulan Ramadan, karena kita itu kadang-kadang atau bukan kadang, sering kali manusia itu tergoda ketika dilarang, dan tidak tergoda ketika nggak dilarang. Pas dilarang malah kepo, penasaran gitu, pengen tahu Biasanya enggak, tapi kok sekarang kayak gitu. Coba ketika antum diet Pak, kira-kira tergoda nggak untuk makan tunjang, nasi padang itu? Tergoda nggak? Makin tergoda malah. Tapi kalau nggak ada program diet, makan juga sih, cuman nggak setergoda pas diet. Manusia begitu, bisikan setan. Cuman insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita lebih baik insya Allah, nggak sampai segitu. 3. Pendidikan untuk berakhlak mulia dan mengendalikan emosi. Berakhlak mulia dan mengendalikan emosi. Ketika kita puasa Ramadan itu biasanya apa? Karena tidak makan, tidak minum, jadi emosi bisa lebih terkendali karena darah itu tidak terpompa seperti orang yang emosian itu. Dan ini faedah juga ya kawan. Kalau antum pengen melatih diri untuk sabar, maka banyak-banyak puasa. Insya Allah ada perubahan, ada perubahan. Nabi Daud alaihissalam itu puasanya puasa terbaik kata Nabi SAW, karena beliau puasa zigzag gitu. Dan beliau termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat, pendidikan untuk gemar berinfak di jalan Allah. Pendidikan untuk gemar berinfak di jalan Allah. Namun jangan sampai terjadi israf, yaitu berlebihan dalam infak. Kita tahu bahwa saya memberikan orang buka puasa, kita dapat pahala puasa dia insyaallah. Tetapi ketika itu membuat israf, berlebihan sehingga makanan yang disebut mereka makan takjil gitu ya, makanan iftar itu berat banyak banget. Terus nggak kemakan semua. Ya, habis itu nggak makan semua, dibawa sama jemaah masing-masing plastik, dibawa ke rumah. Di rumah pun nggak semuanya dimakan, ditaruh kulkas. Sampai 3 hari, udah anyep, udah dingin banget, dibuang. Jadi banyak terjadi israf karena kebanyakan tukang gorengan. Dan kita intuisi dan hasrat untuk belanja itu makin tinggi, makin banyak. Pemasukan sedikit, belanjanya makin banyak. Kayak empot-empotan itu banyak orang sekarang tuh. Ya coba sekarang Anda nggak tahu kalau di sini kira-kira di depan bakal berderet nggak nanti kalau misalnya habis asar? Deret. Anda nggak tahu di sini. Ya. Ya banyak tuh. Meja-meja, gorengan, dan formatnya sama semua, gorengannya sama, bakwan. Gitu. Nggak ada yang kerikil goreng atau apa gitu misalnya, nggak ada. Bakwan, semua bakwan, gorengan, risol, pastel gitu. Sama semua. Kemudian kita ngabuburit. Biasanya istrinya merajuk kepada suami, ayo dong jalan gitu. Ngabuburit, nyari bukaan. Padahal sebenarnya kalau bikin sendiri bisa sebenarnya. Cuman emang hasrat untuk pengen beli aja gitu. Kita seperti itu. Gorengan sekarang berapa ya kawan? 2,5, 2.000, 2,5. Subhanallah. Dulu 1.000 dapat 5 loh, dulu. Jangan dulu. Iya, dulu 1.000 dapat 5. Sekarang 2.500, Masya Allah. Alasan 5.000 3 katanya. Subhanallah. Gorengan yang 1.000 itu kecil. Kecil segini ya Allah ini. Buat ngelempar anjing aja anjing enggak takut. 1.000 segini, subhanallah. Kecil banget. Terus dibeli banyak. Memang pengen sedekah ngasih ke orang, tapi kadang-kadang kita enggak ngira-ngira bahwa saya udah banyak yang ngasih. Coba kalau misalnya kita ngasih ke orang yang miskin aja. Orang miskin pun alhamdulillah banyak yang dapat juga habis itu. Alhamdulillah terpenuhi, cuma itu. Banyak yang dagang, banyak pula yang berhasrat, dan yang berdagang banyak itu pun sisanya juga banyak. Beneran, tanya para pedagang dadakan itu. Mereka kan tiba-tiba jadi siluman ketika itu. Siluman gorengan gitu, banyak pedagang siluman itu. Tiba-tiba semua dagang. Yang tadi dagang batako, besok dagang gorengan.
Kemudian dagang gorengan. Betul, kita sama-sama nyari nafkah. Tapi kalau semua dagang makanan, yang beli siapa? Ya terus gimana? Itu jadi minyak goreng dibeli semua. Berkurang. Ini berkurang, gas berkurang dan seterusnya. Tapi inputnya, hasilnya kemudian mubazir. Dan kemudian udah nih bisa sisa banyak, bisa buat besok. Buat besok orang-orang ketika ngelihat, lah dipegang, lah ini mah dari kemarin nih, ketahuan ini, ketahuan dari bentuknya, ketahuan dari kemarin. Besok lagi, kok makin butek ya? Ini dari kemarin. Akhirnya nggak dibeli, mubazir lagi. Ini yang terjadi sebenarnya. Mindset yang harus diubah dari para pedagang dadakan ini. Ya. Taib, ini kita perhatikan nanti uang betul-betul ya, save money. Jangan asal beli semuanya beli, apalagi antum kalau nurutin kemauan istri antum, semua bakal dibeli, kawan. Semua akan dibeli. Coba irit-irit. Antum bilang ke istri antum, sayang, mungkin untuk hari pertama kita kurma sama air dulu. Gitu. Hari kedua ya kurma lagi, kemarin kan kurma ajwa, sekarang kurma Taif gitu. Ketiga kurma lagi sama air. Keempat ditelepon nomor dua pas keempat, kamu kenapa makanin anak saya kurma? Emang anak saya orang Arab gitu. Tapi kan ini sunnahnya gitu loh. Atau kebiasaan orang Arab atau kebiasaan Nabi SAW gitu kan. Maka gak apa-apa. Tapi ya gak bisa orang Indonesia kayak gitu. Makan kurma, air. Sepet nih mulut. Gorengannya mana nih gorengan. Buka-buka gorengan gitu kan. Gak bisa. Karena rukun puasa ala Indonesia itu. Rukun buka puasa itu. Harus ada gorengan. Gak ada gorengan gak rukun kita. Nah, kemudian kelima, pendidikan untuk menyatukan rasa, persaudaraan dan saling berkasih sayang. Apalagi ketika tarawih ya. Kemudian Idul Fitr. Kemudian yang keenam, pendidikan untuk dapat merasakan derita dan kesulitan orang lain. Ini penting banget, halaman 289, penting banget karena coba kita lihat sekarang, apalagi orang-orang komplek biasanya itu kadang-kadang samping menderita itu nggak ada pikiran untuk membantu atau apa, nggak ada simpati, nggak ada apa. Orang banyak lagi sulit. Di antara bentuk simpati antum dengan kesulitan orang yang banyak sekarang adalah antum tidak belanja berlebihan pas buka puasa. Gitu loh. Antum tidak egois dengan pengen semua dihabuk, semua dinikmati buka puasa itu. Pikirin banyak orang lagi susah. Kemudian juga yang ketujuh, pendidikan untuk ketakwaan. Yang kedelapan, pendidikan untuk ikhlas dalam beramal. Kesembilan, pendidikan untuk selalu merasa malu kepada Allah. Kesepuluh, pendidikan untuk merasa takut pada Allah. 11, pendidikan untuk selalu bermuhasabah. Dan 12, pendidikan terhadap anak-anak. Dan di akhirnya sebanyak 10 halaman, Al-Ustadz Yazid rahimahullah, beliau menyebutkan bab 9 saat harus berpisah dengan Ramadan. Dan ini kalimat-kalimat beliau di halaman-halaman itu kalimat-kalimat yang sangat kuat. Yang Anda sarankan untuk membeli kitab ini dan membacanya betul-betul. Dan ada kalimat di khatimah beliau ya ikhwan yang Anda betul-betul ternyuh dan tersentuh dengan kalimat beliau yang seolah-olah ini seperti mengisahkan beliau bakal pergi gitu loh. Sebelum selesai kitab ini, beliau mengatakan di akhir-akhirnya ini tentang amalan tergantung akhirnya. Amal itu tergantung akhirnya. Maka kata beliau, sudah berapa sering orang yang miskin, orang yang dikasihani itu diberi nasihat. Sudah berapa sering ahli maksiat diberi nasihat. Orang ahli maksiat di sini beliau ibaratkan orang yang kasihan, orang miskin, orang kasihan. Dia ahli maksiat. Dia enggak menjalankan ketaatan itu. Sudah sering dia dikasih nasihat namun tidak mau terima. Betapa sering ia diajak kepada amal-amal kebaikan tetapi tidak menyambutnya. Begitu sering ia menyaksikan orang-orang yang terjalin dengan bulan ini tapi ia justru menjauh. Betapa sering rombongan demi rombongan melintas namun ia justru duduk terdiam. Coba ikhwan kalau kita perhatikan, rombongan demi rombongan sering melintas namun dia duduk terdiam. Ibaratnya kayak ada orang mau sholat jemaah
dengar panggilan azan kemudian ke masjid. Namun ada orang-orang yang terdiam di jalanan dan gak ikutan rombongan-rombongan ini untuk sholat berjamaah. Itu model seperti itu. Ya. Betapa sering rombongan demi rombongan melintas namun dia justru duduk terdiam. Sampai jika waktu semakin sempit dan kebencian telah menguasai dirinya, ia pun menyesal atas kelalaian di saat sesal tiada berguna dan ia ingin menyusul di waktu yang sudah tidak ada lagi. Wahai bulan Ramadan, engkau sudah berbaik hati. Para pecinta berlinang tangisan. Hati-hati mereka teriris karena sakitnya perpisahan. Semoga renungan singkat perpisahan ini dapat memadamkan apa yang terbakar oleh api kerinduan. Kebayang gak Ustadz Yazid ngomong kayak gini, kawan? Akhir hayatnya beliau ngomong kayak gini. Kebayang gak beliau yang biasa tegas, kemudian tiba-tiba kalimat-kalimat ini seperti puitis seperti ini. Kayak ada rasa di balik kalimat-kalimat ini. Maka kata beliau, semoga masa bertaubat dan pelepasan diri dari dosa dapat menambal segala kerusakan pada ibadah puasa. Dan semoga orang yang terputus dan tertinggal bisa menyusul rombongan yang telah diterima amalnya. Semoga orang yang terputus dan tertinggal bisa menyusul rombongan yang telah diterima amalnya. Ini bisa dua makna. Makna pertama yaitu orang yang dia tidak taat tadinya, dia bisa menyusul orang-orang yang taat. Dia taubat kemudian ikut dengan orang yang sholat berjamaah itu, gitu yang beliau harapkan. Atau makna kedua, semoga orang yang terputus dan tertinggal bisa menyusul rombongan yang telah diterima amalnya, yaitu orang yang telah wafat, udah diterima amalnya oleh Allah, wafat. Nah ini yang masih hidup tapi tertinggal sebenarnya. Maka belajar mengambil ibrah dari wafatnya orang-orang soleh, sehingga mereka kemudian menyambung amalan tersebut dan kemudian beramal soleh, bertaubat dan kembali kepada Allah dan menuju seperti rombongan yang telah diterima amalnya orang-orang soleh ini. Ya. Maka kata beliau, semoga belenggu dosa dan kesalahan bisa dilepaskan, semoga yang seharusnya masuk neraka bisa dibebaskan, dan semoga rahmat Allah jadikan pelaku maksiat mendapatkan taufiknya. Jadi ini doa dan harapan beliau, ya ikhwah, di akhir hayat beliau. Semoga Allah Ta'ala berikan yang terbaik untuk beliau di alam barzakh, dan semoga Allah Ta'ala limpahkan pahala dan ridhonya kepada beliau rahimahullah Ta'ala. Karena banyak hal yang bisa kita kenang, tapi kenangan tentang seorang alim itu tidak cukup kalau antum tidak mengambil ilmunya dan tidak mengamalkannya dan tidak berbakti dengan menyebarkan ilmunya, gitu loh. Antum kok mengenang orang, pastikan dari kenangan itu ada pahala, gitu loh. Kalau misal antum cuma mengenang terus keingat, apa benefitnya bagi antum, apa benefitnya bagi dia? Enggak ada. Tapi kalau antum mengenang terus antum mendoakannya, kalau dia orang berilmu, antum ambil ilmunya, antum amalkan, antum sebarkan, maka ini kan jauh lebih berfaedah daripada sekadar mengenang. Kalau antum mengenang misalnya orang awam yang pernah berbuat baik pada antum, misalnya orang awam pernah berbuat baik pada antum, antum kenang, dah selesai. Lalu apa benefit dari kenangan itu? Enggak ada. Tapi kalau misalnya antum menang kebaikan orang itu, telah memberi antum kebaikan dulunya, terus antum doain dia, dan dia nggak tahu, mungkin orang yang udah mati, antum doain, ya Allah ampunilah fulan yang dulu telah membantu saya, maka insya Allah itu bermanfaat buat antum dan juga buat orang yang antum kenang. Maka jangan pernah hanya mengenang, melainkan cari ridha Allah dan pahala dan ganjaran dari Allah di balik kenangan itu. Kemudian kenangan tentang maksiat. Kenangan tentang maksiat itu nggak bakal ada berbuah pahala sama sekali, kecuali kalau kemudian antum istighfar, dan itu bukan kenangan sama sekali. Istighfar berarti antum berusaha untuk menutup dan melupakan dah dosa-dosa itu dengan istighfar dan taubat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di pekan depan menuju Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan kita lebih banyak baca Qur'annya, lebih banyak tadabbur Al-Qur'annya. Ini kajian gak bisa sempurna karena waktunya sangat terbatas. Kalau misalnya di MIAS itu kajiannya hampir 2 jam full itu kita bahas ini. Kalau di sini kan agak terbatas waktunya karena makin lama makin terang, walaupun seperti bakal hujan ini yang saya agak khawatir bakal kehujanan setelah ini. Tapi ya insya Allah itu rahmat Allah, ya insya Allah itu rahmat Allah.
Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, wasiat lainnya menuju bulan Ramadan, jangan lupa untuk berbakti pada kedua orang tua, namun tidak dikhususkan di bulan Sya'ban atau Ramadan, enggak khusus. Maksudnya lagi, berkah itu kan dari Allah. Kita tuh nyari berkah itu dari Allah. Allah yang memberkati gitu loh. Bukan orang tua, bukan makhluk, bukan malaikat, bukan nabi, bukan manusia biasa. Melainkan Allah. Jangan salah paham seperti banyaknya orang Indonesia salah paham. Ngalap berkah, tabarukan, nyari berkah dari makhluk. Sehingga antum cium tangan bolak-balik, tangan ustadz, pak-pok gitu kan. Ya, cium tangan apa? Apa ini? Nyari berkahnya. Perasaan ada ludah deh, bukan berkah ya. Nggak ada berkah-berkahnya. Berkah itu dari Allah. Dan tidak bisa kita dapat berkah dari Allah kecuali kalau amalan tersebut sesuai sunnah Nabi SAW dan ikhlas. Nah sekarang kalau ziarah kubur, Jumat terakhir kan Jumat depan nih. Itu paling akhir Jumat, biasanya Sya'ban Jumat terakhir tuh bererot itu yang ziarah kubur. Tukang kembang itu kayak orang mau lebaran, banyak duitnya ketika itu, insya Allah kayaknya gitu. Nah ini sebenarnya ini bukan hal yang berkah, bukan keberkahan. Sampai jalan-jalan di pemakaman itu pada macet jalan-jalan karena banyak peziarah. Pertanyaannya, big question is, sejak kapan Islam itu mengkhususkan ziarah kubur di akhir Sya'ban atau di awal Ramadan? Baru ke orang tua ketika itu. Terus selama ini ente sibuk, baru libur pas Sya'ban baru mau ziarah. Ternyata emang ada keyakinan tersendiri menuju Ramadan, walaupun bukan terformatkan dengan suatu keyakinan yang kalimat-kalimat bahwasannya ziarah di akhir Sya'ban bakal gini, bukan gitu, tetapi keyakinan tradisional bahwasanya Sya'ban memang waktunya kita ziarah. Itu enggak ada sunnahnya seperti itu. Ziarah kubur sunnah Nabi SAW. Tetapi mengkhususkan di akhir Sya'ban atau mungkin hanya di Ramadan, maka ini suatu kebidahan dengan pengkhususan seperti ini. Maka antum tidak perlu untuk mengikut sertakan diri antum di acara-acara ini, kecuali kalau emang antum mau ziarah tanpa adanya keinginan ikut dengan kekhususan seperti pengkhususan seperti mereka. Begitu. Ya, kemudian kadang pas hari raya Id, yuk kita ziarah kubur yuk. Idul Fitri kan banyak tuh yang ziarah kubur tuh. Sebelum kita ngumpul-ngumpul saudara, kita ngumpul dulu di kuburan. Gitu. Ini juga enggak ada sunnahnya seperti khusus seperti ini. Dengan alasan kita kan ziarahin saudara-saudara banyak yang hidup, masa yang mati enggak kita ziarahin ntar marah loh kan gitu. Emang gentayangan kalau marah gitu. Enggak ada akidah seperti ini, ya. Kalau kita mau bakti, kisah kapan aja. Bahkan kadang-kadang antum sedekah atau wakaf atas nama itu bisa jadi lebih afdol kadang-kadang. Ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua amalan kita dan Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita. Maka semoga orang-orang yang masih bersalah dan berdosa, semoga Allah Ta'ala berikan pintu hidayah untuk taubat dari dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.